Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dalam Maranatha X Maestro Podcast ya. Jadi kalau kali ini ya saya berkesempatan untuk kembali berbincang dengan para dosen dari berbagai fakultas. Tapi kalau hari ini saya berkesempatan untuk bisa berbincang bersama dengan perwakilan dosen-dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Jadi saat ini saya sudah berada di 65 Coworking Space dari Universitas Kristen Maranatha. Dan sudah hadir bersama dengan saya narasumber saya siang hari ini ada Ibu Dr. Diana Krisanti Jasa Putra MKes. Dan kali ini Bu Dr. Diana akan bersama dengan Ibu Dr. Melina Hidayat MKes. Selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang. Selamat Aduh terima kasih ya nih sudah Baik. hadir di Maranatha X Maestro Podcast. Dr. Diana selaku Dekan Fakultas Kedokteran Maranatha sekaligus juga dosen farmakologi ya Dr. Ya. Diana ya. Dan juga hari ini mendampingi Dr. Melina atau biasa akrab nih dipanggil Dr. Mela selaku dosen Fakultas Kedokteran dan menjadi pengajar gizi. Kalau di beberapa bulan kebelakang kita berbincang juga dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran, Dr. Diana waktu itu mendampingi Dr. Monica ya, dengan membahas tentang teori plasma konvalesen. Kalau siang hari ini kita akan membahas topik lain ya, tenang kita tidak akan langsung terdoktrin dengan aduh Fakultas Kedokteran kita bakal belajar apa gitu kan. Kita akan membahas satu tema yang ini bisa langsung kita praktekkan dengan mudah. Gimana sih caranya untuk tetap sehat di usia lanjut? Aduh usia saya masih belum usia lanjut nih, tenang dulu. Nanti di materi ini kita bakal banyak sekali menggali hal-hal apa aja sih supaya kita tetap fit nanti saat kita sudah masuk ke usia lanjut ya. Nah ini kan berbicara tentang satu topik nih Dr. Diana, Dr. Mela. Kalau kita semua mengetahui bahwa kita terus bertumbuh begitu ya, waktu kan terus bergulir terus maju hingga masuk kita ke usia lanjut. Nah di satu sisi usia lanjut itu menjadi perhatian penting, menjadi ketakutan juga gitu ya. Tapi kan akhirnya dengan zaman seperti sekarang ini pandemi global semua orang sudah concern untuk masuk ke usia lanjut ini. Dan ini juga terkait dengan kesan bahwa kenyataan mengenai rentannya kondisi dan stamina tubuh. Di sisi lain kita melihat bahwa usia lanjut adalah usia emas yang penuh inspirasi gitu ya. Sudah matang dari segala sisi gitu kan. Tapi pengen juga dong nih sisi kesehatannya juga tetap makin matang begitu ya, tidak menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Itu yang menjadi konteks kita siang hari ini teman-teman semuanya. Dan untuk kondisi usia lanjut ini kita mau membahas bersama dengan Dr. Mela gimana sih penggolongan usia, dan ini kita akan ngobrolinnya terkait dengan WHO yang memang menggolongkan usia dengan pembagian seperti apa dok. Silakan dokter. Oke. Jadi sebetulnya penggolongan usia itu ada bermacam-macam ya. Tapi yang kali ini kita ambil adalah penggolongan WHO. Ya. Jadi WHO itu membaginya cukup sederhana, antara 0 sampai 1 digolongkan bayi, 1 sampai 10 itu digolongkan anak-anak, 11 sampai 20 itu kita golongkan sebagai remaja, di atas 20 sampai usia 60 kita golongkan dewasa, dan di atas 60 kita golongkan sebagai lansia. Nah, ada satu golongan lagi yang disebut usia yang sangat-sangat lanjut, di atas 100, mendekati 100 atau di atas 100. Dan ini contohnya banyak di orang-orang Jepang di Kepulauan Okinawa. Banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita tiru dari kebiasaan-kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka itu antara lain itu dari segi makannya ya. Mereka itu biasa makannya itu tidak pernah sampai kenyang. Mereka hanya 40% kenyang. 40%, aduh 40%. setengahnya pun tidak dok. Jadi, dikuranginya 40%. Oh dikuranginnya 40%, oke. Jadi Nah, kenyangnya hanya 60%. Etos mereka namanya hara hachibu. Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Nah, kelihatannya itu bagus buat kita loh. Di sisi lain mereka itu sangat suka makan ikan. Betul. Nah, ikan Jepang itu juga terkenal ternyata protein yang bagus sekali. Itu dari segi makanannya. Kemudian dari segi mentalnya, mereka itu orangnya itu sangat periang, damai, dan senang bersosialisasi. Tentu saja ya, mereka kan tinggalnya di daerah pantai yang indah. Wah, kelihatannya hidupnya senang dan happy damai. gitu ya, jadinya memang atmosfer lingkungan. Tapi pasti ada hal-hal yang bisa kita tiru dari pola kebiasaan mereka. Jadi memang satu
daerah itu seperti biasa ya untuk usia yang sangat-sangat lanjut itu tadi ya? Iya, jadi usia di atas 100 itu banyak Biasa, banyak, iya, di iya, iya, iya. daerah situ. Wow, tuh bisa kita tiru juga tadi yang bagus-bagusnya ya, terutama dari makanan ya dan Iya, gaya hidup ya dok iya. ya. Nah ini kan kondisi seperti ini yang kalau misalkan kita sudah mendengar usia senja, usia lanjut ya seperti itu yang ada di Indonesia. Ini kan banyak yang dialami dan yang sering menjadi satu kekhawatiran, satu ketakutan itu kan adalah sakit ya. Udah mulai nggak enak. Sebenarnya menjadi ketakutan itu sakit dan juga ini keterbatasan fisik yang akhirnya bergantung dari bantuan orang lain. Nah ini kan kita pengennya kan tadi sehat lebih lama begitu ya, kalau bisa ya nggak usah lah gitu kita ke cek-cek boleh begitu, tapi kalau bisa ya cek-ceknya juga dalam keadaan yang oke gitu kan, hanya untuk menjaga saja. Nah ini apakah betul nih dok, usia lanjut itu katanya selalu identik dengan kita harus mengkonsumsi banyak sekali obat-obatan, dokter Mela? Oke, jadi begini ya, kesehatan itu bukan dicapai dalam waktu 1 hari, nggak bisa instan. Yes. Tergantung pola hidup kita. Dan badan kita itu bukan hanya terdiri dari badan kan, body and soul. Jadi badan, fisik dengan jiwa juga. Keduanya harus seimbang. Dan sasaran kita dalam program anti-aging adalah yang pertama, sehat lebih lama. Yang kedua, menunda datangnya penyakit. Yang ketiga, menghindari ketergantungan. Dan sasaran kita adalah menjadi lansia yang sehat. Ya toh? Gak mau kita jadi lansia yang frailty atau yang rapuh, yang tergantung dari orang lain dengan keterbatasan fisik ataupun penyakit yang mendera, itu bukan sama sekali sasaran kita. Jadi pola hidup yang baik dari usia muda. Jadi ada 4 pilarnya. Yang pertama adalah pola makan yang baik. Yang kedua adalah istirahat atau tidur yang cukup. Yang ketiga adalah aktivitas atau olahraga yang bagus ya, yang sesuai dengan masing-masing. Dan yang keempat adalah aspek insight, meditasi ataupun doa ataupun hal-hal yang berhubungan dengan sosial untuk kesehatan jiwa. Dari dalam itu kelihatannya gitu ya, keempatnya perlu dikelola dengan baik. Oke, jadi 4 pilar begitu ya yang memang kalau semuanya balance, semuanya dilakukan gitu ya secara disiplin, itu saling ya dok ya sebenarnya ya untuk jadi sebetulnya kesehatan. Bukan hanya dari segi makanan, tapi dari segi yang lain juga cukup berpengaruh besar. Oke, mungkin dokter Diana mau menambahkan nih, kan katanya kalau misalkan sudah masuknya 50 ke atas lah gitu ya, wah itu nanti hati-hati tuh udah mulai banyak nih obat-obatan yang dikonsumsi gitu ya. Nah ini berkaitan dengan mitos seperti itu gimana nih dok? Ya jadi kalau dari ilmu pengetahuan ya, kita tuh kan tubuh manusia punya metabolisme gitu. Nah metabolisme itu yang kita pelajari di pengetahuan itu tidak berhenti di pengetahuan aja, tapi juga harus dipraktekkan ya. Nah kalau misalnya ada terlalu banyak makan gula, manis gitu ya. Nah itu menyebabkan sebetulnya banyak radikal bebas juga kalau terlalu banyak gula tuh di dalam tubuh kita. Nah kalau banyak gula ya jadinya hubungannya dengan diabetes mellitus begitu ya, diabetes gitu ya, dan diabetes itu juga membuat pembuluh darahnya menjadi mengeras. Jadi ada hubungannya dengan tekanan darah tinggi. Ya, dan diabetes juga ada hubungannya dengan kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol yang tinggi kemudian juga ada hubungan dengan kegemukan, bahkan juga bisa ada penyakit-penyakit ikutannya ya, seperti stroke, serangan jantung. Nah, seperti itu ya. Jadi memang usia tua itu bisa jadi ada penyakit-penyakit seperti itu, makanya kita harus tahu, harus mempelajari bagaimana sih metabolisme sebenarnya yang baik sehingga kita bisa menjaga kesehatan. Ilmu pengetahuan kita untuk menjaga kesehatan gitu. Jadi
ilmu pengetahuan ini sudah ada loh, sudah dibikin oleh para dokter ini. Kita tuh tinggal ngejalanin loh teman-teman, gak usah mikir lagi nih tentang teorinya kan ya sebenarnya. Tapi saya setuju tadi yang sudah dokter Mela bilang, kalau kesehatan itu tidak sehari ya dok ya. Itu memang hal yang kita maintain gitu kan. Dan di maintainnya juga bukan kayak seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan seperti itu. Nah ini kan terkait juga dengan bagaimana sih dok kita bisa memelihara kesehatan begitu ya. Tentunya juga memelihara kesehatannya bukan terlalu banyak informasi yang kita gali, tapi kita juga pengen memelihara kesehatan dari sisi kedokteran. Nah ini kan tadi mungkin dari penyakit-penyakit itu penyakit-penyakit degeneratif begitu ya. Nah itu kan berarti bisa dicegah dong dari sisi kedokteran, ada hal-hal yang memang bisa kita cegah gitu penyakit-penyakit tersebut. Nah mungkin dokter Mela seperti apa nih penyakit-penyakit degeneratif itu dan pencegahannya dok? Oke, gini ya. Jadi dari penelitian ternyata efek dari gen itu sebetulnya nggak terlalu besar, hanya 20-30%. Jadi kalau ada orang ngomong, dia umur panjang, memang turunan umur panjang dari keluarganya. Nah, ternyata peran gen itu cuma 20-30%. Sisanya apa? Lingkungan, pola makan yang baik, pengaruh hal-hal yang merugikan, itu semua akan berpengaruh. 70% itu tergantung Anda. Anda mau memilih sehat atau memilih yang kurang baik. Nah, jadi kembali lagi ke pola yang tadi, pola hidup yang baik. Pola hidup yang baik itu yang 4 pilar tadi, ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalnya aja, jangan merokok, minum alkohol terlalu banyak, tidur terlalu larut, dan sebagainya. Itu pasti akan menurunkan kesehatan secara gradual. Mungkin dalam 1 hari tidak terasa ya, artinya kita kurang tidur atau kita merokok 1 batang, nggak apa-apa gitu ya. Tapi efeknya itu akan berlanjut terus. Apalagi kalau itu jadi kebiasaan. Sudah kebiasaan. Betul. Ya, yang tiap hari memang dilakukan ya dok ya. Jadi kuncinya adalah pola hidup yang baik. 4 pilar tadi terus saya ingatkan. Pola makan yang baik, istirahat cukup, aktivitas olahraga, dan itu dia aspek internalnya. Nah itu juga tadi sudah disinggung ya sama dokter Mela, ada pola makan yang baik. Nah ini kan banyak di antara kita yang 4 sehat 5 sempurna, taunya cuma sampai situ aja. Ternyata itu kalau misalkan memang digali lebih dalam itu kan memang lebih luas lagi kan. Makanan seperti apa, diolahnya seperti apa begitu kan. Nah kadang-kadang ada yang langsung dikaitkan dengan golongan darah segala macam. Wah kalau mau lebih luas lagi itu sangat luas gitu bahasannya. Ini dokter Mela nih sebagai mengambil pendidikan juga kan di gizi medik ya dok ya. Nah jadi ini kan pasti paham sekali pola makan yang baik itu seperti apa dok? Betul tadi ya Mbak Mary bilang pola makan kalau mau dijelaskan itu luas sekali ya, ada berbagai macam versi. Saya coba dengan pendekatan untuk kesehatan penderita penyakit ya, penderita diabetes lah misalnya ya, itu kalau ditanya pola makan yang baik adalah pola makan gizi seimbang dengan 3J, jumlah, jadwal, jenis yang baik. Jumlah, jadwal, jenis. Betul. Jumlahnya itu sebagaimana? Jumlahnya itu nanti bisa kita hitung, tapi harus sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas kita. Dan sama sekali tidak disarankan makan berlebihan. Ingat tadi hara hachibu, etosnya orang-orang Okinawa tadi. Gampang-gampangnya adalah apa? Jangan makan berlebihan. Jangan sampai kenyang banget gitu. Betul. Ya dok ya. Berhenti makan sebelum kenyang. Itu juga kan ada kalau di Muslim itu hadis Nabi ya. Itu Nabi sudah bilang dari sejak dulu, berhentilah makan sebelum kenyang supaya kamu sehat. Nah itu ya dari segi jumlah. Kemudian dari segi jadwal. Nah ini jadwalnya kita harapkan teratur, terutama untuk orang-orang yang berpenyakit, misalnya orang diabetes, orang berpenyakit lambung, itu kan nggak boleh makan terlambat ya. Nah jadi jadwalnya tolong dipatuhi.
Yang ketiga jenis. Jenisnya. Nah, jenisnya itu kita harus pilih jenis yang segar dan sehat. Oke. Jadi apa sih yang disebut segar dan sehat? Jadi makanan-makanan yang berpengawet, makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, goreng-gorengan, ataupun yang indeks glisemiknya tinggi itu ya. Nah, itu sebaiknya tidak sering-sering dikonsumsi atau dikurangi lah ya kalau memang. Jadi dari segi jenis itu untuk gampangnya kita disarankan memilih makanan yang segar yang masih terlihat bentuk asalnya. Bentuk aslinya gitu bentuk ya, aslinya, Dok, ya? betul. Okay. Seperti misalnya nasi kita makan, kelihatan bentuk aslinya, kelihatan toh? Nah, betul. Kalau kita makan kue tart, cakes, nah bentuk aslinya gimana tuh? Nah, udah nggak jelas kan? Bentuk olahan yang macam-macam ya itu ya semuanya ya. Iya, makanan-makanan yang high refine atau mudah sekali menaikkan kadar gula. Jadi itu seperti itu ya, kurang lebih pola makan yang baik begitu ya. Tapi kan tadi sudah dibilang oleh Dokter Mela kalau pola makan yang baik itu luas ya. Kalau tadi Dokter Mela menjelaskan dari sisi yang untuk penyakit. Nah mungkin dari Dokter Diana sendiri ada pola makan sehat yang mungkin berbeda nih kan, pasti ada lagi berarti sisi yang lain tentang pola makan, Dok. Gimana Dok? Ya jadi ilmu pengetahuan berkembang ya. Ada perbedaan para ahli ya, macam-macam kan. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa makanan itu bukan makanan. Tubuh kita itu harus seimbang ya. Yang dimaksud seimbang itu di dalam tubuh kita itu ada hormon. Hormonnya itu kita katakanlah kita sederhanakan, kita bicara atau kita sempitkan, kita bicara dua dulu, yaitu insulin dan glukagon. Insulin dan glukagon itu harus seimbang gitu ya. Jadi insulin itu adalah hormon yang membangun. Jadi kalau insulin keluar, hormonnya membangun, bentukannya jadi obesitas itu bentukannya seperti itu. Tapi kalau misalnya glukagon itu glukagon itu memecah atau katabolik, nah dia jadi nggak terlalu gemuk gitu. Itu yang langsung kelihatan ya. Langsung kelihatan lah ya secara sederhananya seperti itu ya. Jadi itu harus seimbang antara yang membangun dan yang memecah. Kalau nggak seimbang, nah jadi kita nggak sehat. Nah sekarang kalau insulinnya itu keluar, kapan? Nah kalau makan kue tart tadi itu, kalau makan teh manis misalnya ya, manis-manis, gula, tepung terigu yang terbuat dari tepung terigu, itu semua kadar glukosanya langsung naik, insulinnya langsung keluar, dan akhirnya membentuk sel-sel lemak, membentuk dan lain sebagainya itu. Aduh Pak, enak-enak ya Dok ya. Ya, cilok, cireng, waduh, asik banget gitu ya. Tapi ternyata yang terjadi di dalam tubuh tadi luar biasa itu. Tadi udah dikatakan ya, jadi kalau banyak gula itu istilahnya radikal bebas jadinya lah gitu ya. Radikal bebas itu suatu molekul yang punya elektron yang tidak berpasangan. Jadi kalau dia ada elektron tidak berpasangan, cenderung selingkuh. Nah, gitu juga ya ternyata ya. Ternyata. Jadi dia ngambil pasangannya orang lain, pasangan dari materi biologiknya itu. Jadilah tubuh kita itu nggak sehat, tubuh kita itu penuh dengan peradangan. Kalau ketemu virus kayak COVID nih ya, komorbid gitu kan, lebih repot. Karena waktu kita mau ngelawan virus, tubuhnya itu udah kurang daya tahan tubuhnya, nggak siap, gara-gara ngurusin si gula yang banyak itu. Gitu. Dan itu yang sudah dilakukan pola ya, maksudnya yang sudah lama ya. Nah itu, jadi makanya kalau orang kena COVID dengan komorbid lebih berbahaya. Betul. Karena istilahnya dia tidak bisa maksimal untuk melawan si COVID itu. Yang terjadi itu ya, karena si badannya kayak banyak job desk nih ya untuk melawan virus, sibuk. tapi dia sendiri jadi harus tadi ngatur lagi itu makanya betul-betul harus luar biasa kita effortnya ya supaya jangan sampai terjadi apa-apa kan gitu. Nah kan kita dari ilmu pengetahuan kita tahu begitu ya. Nah sekarang kan harus antara yang membangun dan yang memecah itu harus imbang. Nah harus supaya insulinnya
sama glukagonnya dua-duanya keluar. Kalau insulinnya kebanyakan keluar terus, nggak pernah ada glukagon, tubuhnya membentuk terus, nggak pernah ada memecah. Padahal kalau kita itu kita ada keluar glukagon bisa memecah, itu juga mengaktifkan gen-gen gitu kan, mengaktifkan gen-gen yang kita perlukan. Ya, jadi salah satunya itu yang disebut otofagi. Otofagi itu jadi dia itu kalau aktif dia memakan yang sel-sel rusak. Jadi kalau sel-sel rusak nggak dimakan, maka jadi repot, bisa jadi kanker gitu-gitu. Maka glukagon ini harus ada, harus kita kasih kesempatan glukagon itu ada di dalam tubuh kita. Gimana caranya? Caranya yang disebut sebagai intermittent fasting. Puasa intermittent. Puasa intermittent. Itu seperti apa nih kurang lebih jadi, yang dilakukan? Macam-macam ya, macam-macam yang ada yang makan 1 kali sehari, ada yang gitu ya. Tapi yang saya usulkan, yang menurut saya itu 8 jam makan, 16 jam itu puasanya, gitu loh. Tapi ya bukan puasa sama sekali nggak minum gitu ya, puasanya minum. Ada hal-hal yang tetap dilakukan. Minum berarti boleh dong? Minum boleh, minum air bening ya, bukan air itu, bukan air dan putih, berasa, ya. Bukan air putih. Kalau air putih kan jus sirsak, bukan itu ya. Air bening air bening, nah itu ya. Kemudian yang bagus lagi teh hijau. Teh hijau, dikasih potongan jahe, potongan kunyit, diseduh, dikasih teh hijau. Waduh, ada rempah lain itu ya. Bagus itu sehat banget. Gak usah dikasih susu kental manis ya dok ya? Nah nggak boleh. Nah dalam intermittent fasting, pas fastingnya itu, pas puasanya itu memang nggak boleh ada masukan karbohidratnya. Seperti gula gitu kan, nasi gitu jangan. Tapi kalau teh hijau itu kan bagus, itu bisa mengaktifkan yang tadi itu otofagi itu, walaupun dia dengan atau tanpa puasa sebenarnya gitu. Nah jadi kalau kita nggak makan gula, insulinnya nggak naik, glukagonnya yang keluar. Nah glukagon keluar itu terjadi katabolik dan juga insulinnya jadi sensitif gitu, reseptor terhadap insulinnya jadi sensitif terhadap insulin. Jadi itu hal yang baik gitu. Itu ilmu pengetahuan ya. Iya, ilmu pengetahuan dan itu yang sebenarnya terjadi gitu ya dalam tubuh kita. Nah untuk tadi mau ditambahkan mungkin dokter Mela? Saya ingin nambahkan soal pembatasan kalori ini ya. Ini penelitiannya sebetulnya udah banyak. Jadi sejak tahun 1930 itu sudah mulai diteliti soal pembatasan kalori. Jadi mulai diteliti di jamur, di cacing, di kera, di tikus dan sebagainya. Ternyata pembatasan kalori, dikurangi kalorinya sebanyak 20-30%, itu tuh menimbulkan efek yang baik. Seperti tadi yang Dokter Diana bilang, gen-gen yang baik, gen-gen yang jelek, saklarnya dipadamkan. Jadi proses peradangan berhenti, radikal bebas akan turun. Nah, sebaliknya gen-gen yang bagus, gen-gen penyelamat, saklarnya di-on-kan. Contohnya salah satunya ada gen sirtuin, sirtuin-1, itu ternyata bisa memicu seperti mitokondria. Mitokondria itu dapur sel kita untuk lebih aktif, dan efek lainnya adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Insulin yang tadi Dokter Diana bilang. Jadi memang terbukti bahwa pembatasan kalori itu berefek baik. Apalagi dilakukan jangka panjang, menimbulkan efek anti-aging. Anti-aging gitu ya. Nah ini tapi sebenarnya untuk intermittent fasting tadi dok, kalau dilakukan nih kita misalkan saya ngelakuinnya sebulan, udah kerasa belum sih sebenarnya efeknya? Kalau ngelakuin 2 minggu aja udah bagus. 2 minggu itu aja langsung udah kerasa bagus ya ke badan kita kerasa. ya, udah mulai menyesuaikan dan segala macam ya. Jadi contohnya misalnya nih, makan malam terakhir jam 7 malam misalkan gitu ya. 16 jam kemudian itu jam 11 siang. Nah 11 siang baru makan makanan berat gitu boleh. Nah tapi selama dari 7 malam sampai jam 11 siang ya air putih atau teh hijau yang tadi teh hijau gitu itu ya. Atau jus gitu masih boleh sih, tapi bukan yang pakai gula ya. Kayak gitu. Nah dalam 8 jam itu makan karbohidrat baru gitu. Jadi
efeknya bagus banget itu, terutama juga anti aging, juga anti kanker loh, anti kanker. Ya. Ini bagus banget itu. Anti aging, anti kanker. Jadi ya udah kita memang tidak usah mengkonsumsi yang ya boleh sih suplemen, tapi ini secara alami seperti ini badan kita juga sebenarnya sudah bisa untuk bisa selain itu hemat beras ya. Iya benar ya, hemat beras ya jadinya. Nah, oke, itu tadi dari sisi pola makan yang baik. Padahal ini sebenarnya masih luas sekali ya, para ahli pasti masih luas, tapi tadi paling nggak sudah dibahas yang secara general, secara umum oleh Dokter Mela dan Dokter Diana. Apa saja sih yang bisa kita lakukan, dan menurut saya ini adalah hal-hal simple kok ya, nggak mahal, cuma dirubah sedikit aja memang. Mungkin agak kurang nyaman, apalagi kalau kita yang biasa makan enak, milenial sekarang ya dok ya, makanan yang seperti ini. Tapi itu sebenarnya satu investasi untuk tadi kita masuk ke golongan usia yang tadi sudah masuk dewasa, itu tadi kata Dokter Mela ya. Itu pasti kerasa sekali nanti efeknya. Nah ini untuk menjaga kebugaran. Nah kita juga kan pasti tadi sudah dari pola makannya juga ya, untuk menjaga kebugaran di usia lanjut. Ada tips-tips juga nggak sih ini dok untuk terkait dengan kebugaran di usia lanjut, untuk kita menjaga kondisi tetap prima? Balik lagi, itu tidak bisa didapatkan hanya sehari gitu. Tapi kalau menurut Dokter Mela, apa hal-hal yang bisa kita lakukan di tengah aktivitas kita sehari-hari tapi ternyata itu menjaga kebugaran kita, dok? Oke, jadi kuncinya tetap ya, tadi Mbak Mary juga udah bilang, pola kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik yang gimana? Olahraga. Oke. Olahraga itu jadi satu kebutuhan. Olahraga yang paling baik itu apa? Olahraga yang dilakukan, bukan direncanakan. Bener loh, ini ketamper. Yang dikerjain ya. Nah itu start tomorrow terus ya. Jangan nanti udah beli sepeda apa tuh yang Brompton atau berapa tuh. Investasinya udah oke ya dok ya. Tapi parkir sepeda. Nah itu dia. Jadi investasinya keliru. Oke. Jadi investasi kita adalah hal-hal yang dikerjakan. Olahraganya cukup yang sederhana, jalan kaki, ataupun renang, ataupun hal-hal yang mudah dan bisa kita lakukan, misalnya berkebun atau apa. Itu juga sudah kegiatan ya sebenarnya ya, satu kegiatan, betul ya. Oke. Jadi dalam situasi seperti ini memang harus berhati-hati ya. Kalau mau aktivitas di ruangan tertutup atau di tempat gym, mungkin akan lebih baik jika di udara terbuka ya, yang banyak pohon-pohon atau yang terkena sinar matahari, itu lebih baik sekali juga ya. Jadi sambil berjemur begitu ya dok, dapat udara yang bersih juga ya. Iya, dan satu lagi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu harus dihilangkan. Dihilangkan loh ya, bukan dikurangi. Kalau kata Dokter Mela, dihilangkan. Tidak ada kompromi ya dok. Control Alt Del. Yes, Control Alt Del gitu. Jadi langsung clean semuanya nih. Iya, merokok. Iya. Oke, dari Dokter Diana mungkin ada yang mau ditambahkan sebenarnya untuk tentang kebugaran sendiri, dok? Ya itu tadi catatannya ya, kan ada orang yang olahraga malam-malam gitu gelap. Nah itu kan ada yang kayak gitu ya. Sebetulnya itu tuh kurang sehat ya, karena tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan CO2 kalau nggak ada sinar matahari. Yang paling bagus, ideal itu olahraganya siang hari atau pagi hari di mana ada matahari. Nah itu kita menghirupnya oksigen ya, dan juga ya itu tadi membentuk vitamin D. Nah itu juga penting itu. Penting itu untuk kesehatan kita. Yang kita dapatkan memang dari sinar matahari sinar tadi matahari ya, itu penting tuh untuk menjaga imunitas kita juga ya, terkait juga dengan hal yang memang sekarang sedang ya kita ngobrol-ngobrol seperti ini di suasana yang memang lagi kurang baik juga, jadi kita memang harus membutuhkan itu semua untuk tadi menjaga daya tahan. Nah, tapi kalau untuk kebugaran di usia lanjut dok, itu tetap kita harus dalam konsultasi dokter untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga atau gimana menurut dokter? Jadi gini, olahraga itu memang harus sesuai kemampuan. Jadi kalau olahraga yang ringan itu relatif kita bisa lakukan ya sebelum konsultasi atau apa. Tapi kalau olahraga yang cukup berat itu kelihatannya harus konsultasi. Patokan untuk olahraga yang aman adalah 210 dikurangi nadi kita. Itu nggak boleh lebih dari 120. Angka yang keluar tidak boleh lebih dari 110. Okay. Ya, jadi tolong kalau mau misalnya
angkat beban ataupun olahraga yang berat, itu harap berhati-hati untuk yang sudah berusia ataupun yang ada penyakit-penyakit tertentu. Jangan sampai malah jadi kesleo gitu ya, jadinya ada penyakit lain nih. Betul. Jadi tetap harus sesuai kemampuan lah tadi ya dok. Betul. Ya sebenarnya ya. Jangan memaksakan diri. Yes. Jadi olahraga yang aman ya jalan kaki itu. Ya. Ya. Di luar ya, di udara terbuka ya dok ya. Dan itu rutin ya, kalau nggak apa-apa kan Ya. setiap hari ya dok ya sebenarnya dilakukan pagi. Atau untuk yang lebih tua lagi bisa untuk kebugarannya tuh olahraga jenis keseimbangan dan kelenturan seperti misalnya yoga ataupun tai chi. Tai chi, itu juga pilates, cukup yoga bagus. ya, itu lebih dapat juga ya untuk healing self Ya, healingnya gitu ya jadinya. ya. Kelenturannya juga dapat. Kelenturannya juga dapat ya. Nah ini yang tetap harus diperhatikan. Ini juga pertanyaan yang tidak ada di obrolan kita juga. Saya pengen banget nanya ke ibu-ibu dokter ini gitu ya. Hal yang memang harus tetap diperhatikan, nggak usah untuk usia lanjut sebenarnya ya dok ya, di masa pandemi global seperti ini, meningkatkan daya tahan tubuh. Itu kayaknya sekarang kita berlomba-lomba memperbaiki imun segala macam dari masing-masing dulu deh. Kalau dari dokter Diana, untuk kita apa yang bisa kita lakukan nih selain tadi sudah menjaga segala macam, mungkin ada poin lain yang ini harus dilebihin porsinya gitu, seperti apa dok? Ya, jadi daya tahan tubuh, sistem imunitas itu tabungan ya, tabungan ya. Jadi nggak bisa instan tiba-tiba kuat gitu, nggak bisa. Yeah. Jadi kita harus sehari-harinya memang baik ya, memang baik. Nah untuk sistem imun yang baik itu memang kita harus menjaganya. Menjaganya dengan apa? Vitamin D3 ya, berjemur juga bisa atau dikonsumsi juga bisa. Kemudian vitamin C ditambah zinc. Nah selain itu juga kalau tanaman itu brokoli itu bisa meningkatkan sistem imun. Selain itu jamur-jamur itu juga, jamur apa aja yang dipasak itu, jamur itu, nah itu bisa. Satu hal lagi yang bisa meningkatkan sistem imun itu cuka apel. Cuka apel ya. Disiapkan air panas ya, air panas dikasih cuka apel 1 sendok, dikasih kayu manis seujung sendok itu diaduk, diminum, itu juga meningkatkan sistem imun. Itu sih kalau yang saya tahu. Gitu ya. Ditambah yang lain-lain ya, cukup tidur, tidak stres, protokol kesehatan juga ya, betul. Jadi jangan nantang-nantangin tuh. Iya benar, jangan nantang-nantang lah, udah lakuin lah ya. Itu sudah yang terbaik. Jangan diputuskan makan di luar ya. Betul. Itu makan bareng-bareng semua dibuka maskernya, nah itu bahaya juga. Risiko. Itu lagi resiko juga ya dok ya. Nah, itu. Terus yang paling penting nggak stres. Nah jadi orang nggak apa-apa tuh kalau stres bisa mati loh. Hati-hati loh. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Memang betul ya itu. Iya, jadi hal yang ini juga. Jangan terlalu banyak mendengarkan hoax. Nanti jadi takut. Uring-uringan ya nanti itu imunnya turun penyakitnya banget. bukan karena COVID ya, stres sendiri ya. Iya betul. Parnoan gitu ya jadinya. Imunnya ya. sangat turun itu. Kadang justru orang yang stres gitu ya too much information juga ya, terlalu banyak berita yang dimasukkan, akhirnya nggak happy begitu, ketakutan sendiri ya. Ketakutan sendiri, bahaya itu. Oke, dari dokter Mela ada yang mau ditambahkan mungkin terkait dengan apa aja sih hal-hal yang itu bisa kita lakukan sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita? Oke, untuk situasi pandemik ini ya, artinya sebetulnya tidak ada yang bisa menjamin kita tidak terkena COVID. Betul. Terkena COVID ya. Yang bisa kita lakukan adalah usaha. Yang pertama tadi udah saya bilang, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Tetap harus ikutin 5M itu ya. Selanjutnya tambahannya adalah makanan yang baik. Tadi Dokter Diana sudah bilang makanan dan vitamin-vitamin itu fungsinya apa? Untuk naikin daya tahan saja. Ya, jadi itu salah satu aspek. Aspek lain adalah yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik, rajin cuci tangan dan sebagainya, itu juga turut menunjang. Dan jangan lupa juga banyak minum ya dok, banyak minum air bening, bukannya minum yang sirup Coca-Cola berwarna ya dok ya. Tapi minumlah air bening, ditambah dengan makanan-makanan yang sehat tadi makanan yang sehat ya. Brokoli, vitamin yang tadi sudah dibilang ya, vitamin D, yang vitamin C, zinc dan sebagainya. Itu salah satu usaha saja. Tidak ada makanan ajaib
untuk menolak, langsung jadi kuat tiba-tiba tadi kata dokter Diana ya, menolak COVID-nya takut sama kita, nggak ada. Yang bisa kita lakukan hanya usaha untuk meningkatkan daya tahan kita. Dan itu dijaga begitu ya tadi ya, nggak yang tiba-tiba kuat tiba-tiba langsung ada begitu ya dalam tubuh kita. Oke, ini penasaran juga tentang usia lanjut tadi berkaitan dengan anti aging, anti kanker bahkan ya tadi sudah bisa disebutkan begitu juga oleh dokter Diana, dan dokter Diana juga tadi sudah bilang kalau terkaitnya itu ada temulawak. Ini semuanya tuh berkaitan dengan herbal, Dok. Ini menjadi satu hal yang memang saya tertarik gitu. Ini kan pasti hal-hal ini ya kalau buat ya kalau kita aja mikirnya masa sih pasti itu nanti dikonsumsinya untuk orang-orang yang sudah usia lanjut aja. Ternyata enggak ya, Dok ya. Itu memang sudah bisa kita terapkan, kita konsumsi dari sekarang. Nah, ini juga berkaitan dengan rencana pengembangan perkuliahan ke depan. Dok, ini ada hal yang memang menjadi satu terobosan mungkin masih dalam rencana, tapi kita akan sedikit membahas ini, Dok. Jadi dalam tahun-tahun ini teman-teman Fakultas Kedokteran Maranatha ini concern terhadap tadi herbal dan juga gizi begitu ya. Nah, ini seperti apa, Dokter Diana? Ya, memang kalau unggulan kita herbal medik dan gizi medik. Nah, tapi kita juga mau mengembangkan ke arah magister anti aging. Cuman memang sedang diurus izinnya ya, belum keluar ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat keluar secepatnya, sehingga bisa ya istilahnya membekali lah calon-calon lulusan tentang ilmu-ilmu sains sebenarnya ya yang terkaitan dengan anti aging ini. Begitu sih. Jadi memang sudah ada rencana lagi nunggu proses segala macam ya, itu yang berkaitan dengan perizinan. Tapi itu memang akan ada ya di Universitas Kristen Maranatha di magister ya, program untuk magister Fakultas Kedokteran ya S2-nya. Nah, ini tuh pengembangan yang dilakukan dengan topik ini, dan nanti apa sih yang akan didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswanya, Dok? Ya, jadi kalau udah lulus berarti dia punya pengetahuan anti aging. Bisa untuk apa? Misalnya bisa untuk membuka sebagai tenaga ahli di sebuah klinik, sebuah salon kecantikan misalnya, atau klinik kecantikan. Dia punya ilmu-ilmu khusus untuk itu gitu ya. Dia bisa jadi R&D-nya dari pabrik kosmetik misalnya, bisa juga karena dia punya suatu keilmuan ya terkait dengan anti aging itu. Atau punya R&D juga di pabrik-pabrik yang terkait dengan produk-produk terkait anti aging bisa juga gitu. Jadi cukup banyak yang bisa dikerjakan kalau sudah lulus dari magister yang mau dibuka ya. Iya, dan sekarang juga lagi rame dan jadi inceran juga ya, Dokter Bella, ini juga terkait dengan tadi ada gizi dan juga anti aging yang menjadi concern begitu kan. Apalagi sekarang apapun ada anti agingnya, hayo yang perempuan dikejar pasti ya. Mau makanan, mau minuman, mau produk-produk kecantikan, asal ada anti agingnya itu dikejar. Tapi ini justru tadi terkait dengan herbal ya. Jadi tidak ada dunia aneh-aneh proses yang cepat untuk mencegah anti aging itu ya, Dok ya. Ya, herbal, gizi, tapi juga ada sih obat-obat yang terkait anti aging juga ada. Kita juga akan mempelajarinya ya. Nah, macam-macam lah, berbagai aspek gitu. Itu yang memang sedang ada dalam rencana di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha untuk S2. Tapi mungkin bisa diceritakan ini teman-teman di kelas 12 mungkin, Dok, ya yang ingin mengambil Fakultas Kedokteran di Universitas Kristen Maranatha. Apa saja yang bisa mereka persiapkan dari sekarang dan nanti ngapain aja sih sebenarnya di perkuliahan? Ya, kalau yang kelas 12 yang berminat jadi dokter pasti harus mendalami biologi manusia ya, yang kelas 11 itu. Nah, itu mendalami itu terutama. Harus kuat di situnya ya, Dok ya. Harus kuat di situ ya, dan ya kalau seneng aja ya, mau masuk gampang aja karena memang menyenangi gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau yang kelas 12 tuh takut juga ya, kalau di kedokteran ketemu mayat gimana gitu kan, mungkin ya. Ada yang bilang begitu ya. Ya memang ada ketemu, tapi cuman sebentar, jangan khawatir, cuman sebentar aja. Cuma sebentar ketemu mayatnya ke dokter dan didampingi oleh dosennya juga. Ada pendampingan juga. Kita kan ilmuwan ya, bukan ada hal yang lain-lain, enggak gitu ya. Jadi jangan khawatir lah, semuanya juga bisa lancar. Ya, yang penting
ada dalam dirinya sendiri mau jadi dokter yang baik. Dan mungkin itu sih. Ya tadi dari SMA-nya memang sudah harus kuat di beberapa mata pelajaran Iya, tertentu. biologi gitu manusia ya. terutama. Biologi manusia ya, supaya nanti sudah lebih siap lah gitu saat menerima mata kuliah yang lain. Berapa tahun sih Dok biasanya Dok? Programnya kita 5,5 tahun, 5,5 tahun. Jadi teorinya 3,5 tahun, kemudian yang di kliniknya itu 2 tahun begitu. Tapi kita banyak sih metode-metode pembelajarannya, termasuk diskusi gitu ya. Nggak cuma kuliah aja, ada praktikum, ada keterampilan juga praktek gitu ya. Pasti akan lebih banyak diterima gitu. oleh anak-anak ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk informasi-informasi lebih lengkap terkait dengan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha itu lengkap ada di website ya, ada di Instagramnya juga. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya di sana atau bisa ngelihat di website seperti apa sih fasilitas-fasilitas ya Dok ya yang memang akan didapat. Untuk kelas online seperti sekarang ini, bagaimana challenge-nya nih, Dok? Ya kita online semua ya, karena memang kondisinya seperti ini. Tapi online juga kita tetap maksimal ya, nggak ada jadi lambat atau jadi sedikit, nggak. Kita luar biasa. Kurikulumnya tidak disampaikan semua tetap full ya jadinya ya. Tetap full. Walaupun ada yang harus onsite sih, tapi nanti kita akan tunda, kita akan pelajari lagi ya. Jadi seperti yaitu seperti nyuntik gitu kan, masa bisa belajar nyuntik secara online? Nggak bisa pakai Zoom ya, geser dikit ini harus onsite ya jadinya. Ada beberapa itu dan hanya beberapa onsite ya. Karena kita tidak ada melambat ya, kita tetap aja terus berjalan. Gitu. Sesuai kita ngejar lulusan tepat waktu gitu. Oke, ya itu dia satu informasi untuk teman-teman yang mungkin akan mengambil jurusan, salah satu jurusan yang ada di Universitas Kristen Maranatha yaitu Fakultas Kedokteran. Nanti pasti akan ketemu dengan Dr. Diana selaku dekan, akan belajar juga gizi ya bersama dengan Dr. Mela. Nah ini sedikit membahas lagi tentang kelompok usia lanjut nih. Tadi kita sudah membahas tentang apa saja sih yang ada di Fakultas Kedokteran Maranatha dan rencana ya ke depan tadi ya Dokter Diana ya. Nah ini penasaran juga tentang diskusi mitos dan fakta yang terkait kalau sudah usia lanjut nih, masuk mungkin masa-masa udahlah katanya istirahat gitu ya, retired man gitu kan, sudah masuk usia pensiun. Itu apakah benar harus rebahan aja Dok? Gak melakukan kegiatan apa-apa untuk menjaga gitu kan. Gimana nih Dok? Jadi sasaran kita kan yang tadi kan 3 hal itu, tetap sehat, menunda penyakit, menghindari ketergantungan. Yes. Jadi dengan sehat itu kita tetap bisa beraktivitas. Aktivitas sebagaimana sesuai kemampuan. Kemampuan tiap orang kan beda-beda. Jadi jangan memaksakan diri. Jadi pada saat usia lanjut tetap kita bisa berkarya selama kita sehat. Jadi sehat memang bukan segalanya. Tapi segalanya tanpa kesehatan gak ada artinya. Yes, betul. Jadi gak bisa ngapa-ngapain, yang penting jadi sehat dulu ya supaya bisa ngerjain banyak aktivitas gitu ya Dok. Dengan sehat kita bisa segalanya. Iya. Dari Dokter Diana mungkin mau ditambahin, apakah betul nih Dok tadi? Jadi gak boleh terlalu membatasi pergerakan. Ya istilahnya gini ya, kesehatan itu dari Tuhan ya, berkat kesehatan itu dari Tuhan. Nah kita wajib menjaganya kan, wajib menjaga juga pola makan dan bahkan harus beraktivitas malahan. Harus beraktivitas ya. Kalau nggak beraktivitas malah bisa jadi kurang sehat ya, otot-otot mengecil ya, mungkin juga jadi hidungnya mampet bisa jadi kalau kurang olahraga, kurang bergerak gitu. Jadi memang sebetulnya hidup kita itu apa sih? Mensyukuri apa yang Tuhan berikan kan, termasuk kesehatan, dan kesehatan itu perlu dijaga. Pola makan yang baik, aktivitas justru harus dilakukan. Oke, itu justru sih. Aktivitas tadi penting ya supaya jadi ada kegiatan, supaya ya tetap aktivitas yang memang harus hati-hati, tetap aktivitas yang memang tadi sesuai kemampuan, itu udah kuncinya, sesuai kemampuan, dan yang tahu kemampuan kan pasti diri masing-masing gitu ya. Nah ini dari ahli gizinya deh, Dokter Mela, ini kan tadi kalau dari Dokter Diana udah kasih tahu beberapa makanan yang memang bisa kita konsumsi begitu ya, tapi kalau dari Dokter Mela mungkin ada yang ingin ditambahkan, soalnya kalau saya ngelihat dari dissertation atau hal-hal lain ini banyak ngebahas tentang kacang-kacangan Dok. Apa kita harus mengkonsumsi kacang polong, kacang kedelai ini untuk bisa meningkatkan imunitas Dok? Karena sudah diteliti loh ini 2011 lagi diteliti gitu kan. Nah gimana nih Dok? Jadi penelitian awal saya sih tentang kacang kedelai, tapi fokus saya saat ini penelitiannya tentang kacang polong.
kacang polong. Betul, hidrolisat kacang polong hijau untuk terapi penyakit ginjal. Wow. Jadi penyakit ginjal kan kita tahu harus dibatasi tuh proteinnya. Nah, dengan protein-protein yang bagus, protein yang terhidrolisat itu cukup aman untuk penderita penyakit ginjal. Itu fokus saya. Jadi mimpi saya di masa depan makanan suplemen berupa hidrolisat kacang polong ini bisa dikonsumsi dan bisa menolong memperbaiki penyakit ginjal kronis. Khususnya tadi organ ginjal gitu ya. Ya. Wow, ternyata kaitannya sampai masih diteliti Dok sampai sekarang? In progress. Waduh. Iya. Tadi dari kacang kedelai, waktu itu kacang kedelai sudah selesai, sekarang lagi ke kacang polong ya, untuk terapi penyakit ginjal kronis ya. Iya. Aduh, pokoknya lancar ya. Nanti siapa tahu kan tiba-tiba kayak kemarin ketemu dokter Modiko pelopor gitu kan, dokter Modiko pelopor plasma konvalesen, nanti ketemu sama dokter Mela pelopor gitu kan untuk terapi penyakit ginjal kronis dari kacang polong seperti itu ya. Oke, di akhir perbincangan kita nih, jadi terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukannya Dok sudah sharing juga hal yang memang luar biasa. Tadi kita sudah membahas tentang usia lanjut, tapi ini perbincangannya bukan hanya untuk yang ada di golongan usia lanjut, tapi ini hal yang memang harus kita investasikan dari sekarang. Seperti apa sih hal-hal yang memang sudah bisa kita lakukan, karena betul kesehatan tidak dibentuknya dalam waktu satu hari, semuanya harus di-maintain, semuanya harus ada yang dilakukan, dan itu juga ada prosesnya. Jadi kita paling nggak udah tahu ya Dok ya, apa saja yang memang tadi 4 pilarnya juga itu harus diinget-inget terus ya, seperti apa keseimbangan hidup yang memang harus kita lakukan, karena itu semua saling berkaitan erat. Nah, di 3 menit terakhir Dr. Diana, Dr. Mela, mungkin dari Anda masing-masing pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video kita ini. Dari Dr. Mela nih, perwakilan dari para ahli gizi yang ada di seluruh Indonesia, apa yang ingin disampaikan? Enggak, saya ingin menyampaikan justru untuk para siswa sekolah menengah nanti. Oke, boleh. Artinya silakan, gini, Dok. untuk kalian yang tertarik bidang kesehatan, tertarik ilmu hidup, biologi, dan punya keinginan yang kuat untuk menolong orang, untuk meringankan penderitaan, dan menyehatkan bangsa Indonesia. Nah, Anda kami tunggu di kampus kami, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Sampai jumpa. Oke, jadi memang sudah punya value untuk bisa menolong orang begitu ya, ditunggu di kampus nih, nanti akan sama-sama bekerja sama ya dengan para dosen tentunya untuk tadi menjalankan misi sosial ini ya. Dok, terima kasih, sukses selalu untuk segala hal yang sedang di research ya Dok ya. Amin. Semoga itu juga bisa sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, terakhir dari Dr. Diana selaku Dekan Fakultas Kedokteran Maranatha, juga mewakili para dosen yang ingin disampaikan untuk teman-teman kelas 12 dan juga untuk teman-teman yang sedang bergabung bersama dengan kita Dok. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan itu, kita itu kalau hidup itu kita itu harus bersyukur karena hidup itu dari Tuhan. Jadi kalau kita diberi kehidupan pasti ada tujuan dalam hidup kita, tujuan Tuhan di dalam hidup kita itu. Jadi kita harus penuh syukur, kita harus sehat juga. Gimana tujuan Tuhan bisa dilaksanakan kalau kita sakit kan? Maka kita harus menjaga kesehatan. Dokter juga, calon-calon dokter, semua orang juga tugas utamanya menjaga kesehatan sebenarnya, gitu betul. Ya. Mana bisa mengerjakan sesuatu, apalagi dokter mau gimana menolong kalau sakit kan. Nah itu, jadi kita harus tetap sehat. Dan sehat itu ya kita banyak hikmat Tuhan yang kita dapat, dan juga hikmat Tuhan itu dari pengetahuan-pengetahuan itu. Jadi betul. Kita juga harus terbuka menerima pengetahuan, kita juga harus membuka wawasan kita dari orang-orang yang lain, dan tetap rendah hati, jangan sampai sombong. Mana bisa orang pintar kalau sombong nggak ada. Orang pintar itu justru rendah hati, gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dr. Diana, Dr. Mela. Sehat selalu, salam untuk keluarga dan juga para mahasiswa ya. Untuk menghadapi daring ini kan pasti juga challenge juga nih untuk para dokter kan, bagaimana tetap tadi bisa menyampaikan kurikulum secara utuh, nggak dikurang-kurangin gitu kan.
Jadi sehat selalu ya dok ya. Amin. Kita nanti ketemu lagi dalam beragam topik lainnya akan dibahas dengan Fakultas Kedokteran. Nah jadi teman-teman itu dia perbincangan saya bersama dengan Dr. Diana selaku Dekan Fakultas Kedokteran Maranatha. Juga beliau adalah dosen dari farmakologi bersama dengan Dr. Mela ya, dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, pengajar gizi, dan berharap dari video ini kita sudah banyak sekali mendapatkan hal yang bisa kita langsung praktekkan terkait juga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dan tadi bagaimana sih untuk kita tetap sehat di usia lanjut ya. Untuk teman-teman yang sudah melihat video ini boleh banget untuk di-share ya, boleh banget untuk dibagikan ke media sosial teman-teman ataupun ke orang-orang lain karena saya percaya melalui video ini akan banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ya. Jadi dari 65 Coworking Space Universitas Kristen Maranatha, saya pamit, Dr. Diana pamit, Dr. Mela pamit. Kita berjumpa lagi tentunya dalam episode Maranatha X Podcast episode lainnya ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.